بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه، وبعد. الحمد لله، في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا في الكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا، آمين. كنا بالأمس، الحمد لله، أهلا وسهلا بودوتا، الله يبارك فيك. Baik, Ustaz. كنا في لقائنا الماضي بالأمس دخلنا في الدرس الرابع عشر، أليس كذلك؟ Bala, بلى، kemarin kita sudah mulai masuk ke bab 14. ودرسنا في هذا الدرس 4 مباحث. Kita kemarin membahas 4 pembahasan yang ada di bab ini, yaitu المبحث الأول أقسام الأفعال باعتبار الزمان، pembagian fi'lun berdasarkan waktu. ثم المبحث الثاني فعل الأمر، والمبحث الثالث صياغة فعل الأمر من الفعل الثلاثي، cara membuat fi'lul amr dari fi'lun thulathi, yaitu fi'lun yang terdiri dari 3 huruf. الأخير تكلمنا عن همزة الأمر الثلاثي، huruf hamzah wasal pada fi'lul amri yang terdiri dari aslinya 3 huruf. Baik. Untuk pembagian fi'lun sendiri berdasarkan waktu, insya Allah tidak ada kendala ya, Bu ya. Kemarin ada fi'lul madhi, kemudian fi'lul mudhari, dan fi'lul amr. Fi'lul madhi itu menunjukkan kejadian yang lampau dan sudah selesai. Sedangkan fi'lul mudhari itu menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung atau akan terjadi. Nah, sedangkan fi'lul amr itu menunjukkan permintaan, menunjukkan talab atau permintaan, dan bisa kita gunakan untuk perintah atau permohonan. Di permintaan itu mencakup 2 hal itu. Kalau misalkan perintah datangnya dari atasan kepada bawahan, maka namanya amr, namanya perintah. Sedangkan kalau permintaan datangnya dari bawahan kepada atasan, meminta kepada atasan, maka itu namanya permohonan. Dan itu fi'lul amr ini bisa digunakan untuk dua-duanya, untuk perintah atau untuk permohonan. Makanya di dalam doa kita juga menggunakan fi'lul amr. Begitu Ibu ya? Baik. Ini insya Allah tidak ada kendala Ibu ya. Hal min soal untuk pembagian fi'lun berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu. Hal min soal? Kemarin kita juga membahas lebih lanjut terkait dengan fi'lul amr. Fi'lul amr tadi menunjukkan talab. Talabu huduthil fi'li, permintaan. Dan ini selalu terkait dengan waktu yang akan datang. Permintaan ini di masa yang akan datang, bukan yang lampau. Kalau lampau, sudah berlalu, kenapa diminta lagi? Enggak nyambung nanti. Jadi fi'lul amr itu waktunya itu mustaqbal, akan datang. Dan fi'lul amr ini, semua fi'lul amr itu mabani, daiman, mabniun daiman, selalu mabani.
ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Dan bentuk binanya sesuai dengan ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu, sesuai dengan bentuk mudhari'nya ketika majzum. Jadi bentuk fi'il amr itu selalu mabni. Mabni itu maksudnya tidak terpengaruh oleh faktor i'rab. Dan bentuk akhirannya sama seperti ketika fi'lun mudhari'nya majzum. Misalkan kalau fi'il mudhari'nya majzum dan tanda jazmnya sukun, seperti anta tadhhabu, lam tadhhab. Berarti fi'il amrnya nanti juga mabniun ala sukun, idhhab. Kalau misalkan untuk musanna, antuma tadhhabani. Kalau majzum, lam tadhhaba. Fi'il amrnya berarti sama, idhhaba itu mabniun ala hadfin nun. Gitu kan Ibu ya? Karena kemarin contohnya antuma, anta jadinya uktub. Nah, itu mabniun ala sukun. Antuma uktuba, aslinya taktubani fi'il mudhari'nya jadi uktuba mabniun ala hadfin nun. Antum uktubu, aslinya taktubuna mudhari'nya. Fi'il amrnya jadi uktubu. Ini mabniun ala hadfin nun juga. Kemudian anti aslinya mudhari'nya taktubina. Kalau fi'il amrnya jadi uktubi. Ini juga mabniun ala hadfin nun. Antuma sama seperti sebelumnya, aslinya taktubani. Fi'il amrnya jadi uktuba. Dan ini juga mabniun ala hadfin nun. Terakhir, antunna. Antunna itu fi'il mudhari'nya aslinya taktubna. Taktubna. Ini fi'il amrnya sama bentuknya uktubna. Uktubna. Jadi ini mabniun ala as-sukun. Begitu kan Ibu ya? Nah, Ini di sini penekanannya terkait tentang fi'il amr itu selalu mabni. Dan bentuk binanya bagaimana? Ini di halaman ini. Hal min soal, Mahat? baik. Ayo, Nastamir. Kemarin kita juga mempelajari siyaghatu fi'il amri minal fi'li thulathi. Cara membuat fi'lul amr yang berasal dari fi'lun yang terdiri dari 3 huruf. Fi'lun thulathi, fi'lun yang terdiri dari 3 huruf. Bagaimana cara membuatnya? Kemarin kita sebutkan beberapa tahapan ya kan Ibu ya. Pertama, yusaghu fi'lul amri minal fi'lil mudhari. Kita mengambil atau membuat fi'lul amr itu kita ambil dari fi'lun mudhari terlebih dahulu. Jadi kita ambil bentuk fi'lul mudhari'nya. Lalu fi'lul mudhari'nya diapakan? Bihadfi harfil mudhara'ati. Kita hapus harful mudhara'ahnya wa taskini akhirih dan disukunkan akhirannya atau dibentuk seperti dalam keadaan jazm mudhari'nya. Dan di sana diperhatikan ketika kita hapus harful mudhara'ahnya, apakah huruf pertamanya jadinya sukun atau berharokat normal? Makanya di sana ada keterangan tambahan wa yudhafu hamzatul wasli ila bidayatihi dan ditambahkan hamzah wasal di awalnya idza kana fa'ul fi'li sakinan kalau fa'ul fi'li atau huruf pertamanya itu sukun. Jadi kita tambahkan hamzah wasal itu hanya kalau huruf pertamanya sukun. Jadi tidak selamanya fi'lul amr itu ada hamzah wasalnya di depan. Kalau misalnya fi'il amr ini misalkan ketika fi'il mudhari'nya itu harful mudhari'nya kita hapus, ternyata huruf pertamanya jadinya berharokat normal, entah itu fathah, dhammah atau kasroh, maka tidak perlu ditambahkan hamzah wasal. Nah, tapi kalau misalkan setelah kita hapus harful mudhari'nya ternyata huruf pertamanya adalah sukun, maka perlu kita tambahkan hamzah wasal supaya bisa berbunyi. Begitu ya, Bapak ya? Kemarin contohnya fi'il mudhari'nya yaktubu. Jadi langkah-langkahnya bagaimana? Ya-nya harful mudhari'nya kita hapus. Ya-nya kita hapus. Setelah kita hapus, di sana kafnya jadi huruf pertamanya adalah kaf. Kafnya sukun, ya kan Ibu ya? Berarti harus kita tambahkan hamzah wasal. Seperti itu.
supaya bisa berbunyi. Dan huruf terakhirnya kita bentuk seperti dalam keadaan jazm mudhari'nya. Nah, ini kalau majzum ini tandanya sukun. Berarti uktub. Gitu kan Ibu ya? Nah, Uktub. Nah, jadi langkah-langkahnya tadi yuhadzafu harful mudhara'ah, dihapus harful mudhara'ahnya. Yusakkanu akhiruhu, disukunkan huruf terakhirnya atau dibentuk seperti dalam keadaan jazm. Dan yang ketiga yudhafu ilaihi hamzatul wasli li'anna fa'al fi'li sakinun. Uktub itu ditambahkan hamzah wasal di depannya. Kenapa? Karena huruf pertamanya atau fa'ul fi'linya sakin. Tandanya sukun. Gitu Ibu ya. nah, Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian di sini? nah, ya, Cak. Oh, Bu Anita hadirah. Ahlan wa sahlan Bu Anita. Kemarin katanya mau kondangan, Om. Iya, Ustadz, ini di mobil udah jalan pulang, Kak. Oh, nah. Dengerin Oh, Ustadz. sudah pulang. Iya, Nah. Ustadz. Allah yahfadzuki. Baik. Dan kemarin kita juga sudah membahas pembahasan keempat ini, yaitu hamzatul amri tsulats. Hamzah wasal pada fi'lun fi'l amr yang aslinya terdiri dari 3 huruf. Ingat, hamzah ini, hamzatul amri tsulats, hamzah pada fi'il amr yang aslinya terdiri dari 3 huruf adalah hamzatul wasli. Hamzatul wasli. Fala yuktabu fawqaha wala tahtaha alamatul hamzah. Maka tidak akan pernah dituliskan kepala, ain atau tanda hamzah di atas atau di bawah dari hamzah wasal tersebut. Dan juga tidak akan pernah diharokati. Harusnya demikian. Kalau misalkan terkadang buku-buku misalkan untuk pemula yaitu hamzah wasal itu diharokati, itu untuk memudahkan saja. Tapi aslinya hamzah wasal itu tidak diharokati. Begitu ya, Bu ya? Nah, Lalu bagaimana? Pertanyaannya bagaimana cara membacanya kalau misalkan tidak ada harokatnya? Maka kemarin kita sampaikan dia hanya ada 2 kemungkinan. Hamzah wasal pada fi'il amr itu hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinannya apa? Kasroh atau dhammah, begitu saja. Ya kan Ibu ya? Tidak ada kemungkinan nah, fathah. Pasti kalau enggak kasroh, ya dhammah. Enggak mungkin fathah. Fathah hamzah wasal dibaca fathah itu hanya ada 1. Hanya ada 1 di dunia. Assalamualaikum. Yaitu pada al. Al itu hamzah wasalnya dibaca fathah. Sedangkan pada fi'il amr ini kemungkinan kasroh atau dhammah. Kapan dibaca kasroh? Dibaca kasroh kalau tuqra'u maksuratan idza kana 'ainul fi'li fil mudhari'i maftuhan aw maksuran. Kita baca kasroh kalau huruf yang di tengah atau 'ainul fi'linya fathah atau kasroh. Kalau huruf yang di tengah kasroh atau fathah, maka hamzah wasalnya kita baca kasroh i. Misalkan tadhhabu, tadhhabu kita rubah menjadi fi'il amr. Haknya huruf yang di tengah itu tetap fathah. Kalau huruf di tengahnya fathah, maka hamzahnya kita baca kasroh, jadinya idhhab. Demikian juga kalau kalau huruf yang di tengah adalah kasroh, maka hamzahnya juga kita baca kasroh. Tajlisu, lamnya huruf di tengahnya kasroh. Jadinya ijlis, hamzahnya kasroh juga, ijlis. Lalu kapan kita baca dhammah? Kita baca dhammah kalau ainul fi'linya atau huruf yang di tengah tandanya dhammah. Tuqra'u madmumatan idza kana ainul fi'li fil mudhari'i madmuman. Kita baca hamzah wasal ini dhammah, madmumah kalau ainul fi'li atau huruf yang di tengahnya tandanya dhammah juga. Kita taktubu, taknya itu huruf yang di tengahnya itu dhammah tandanya. Makanya kita baca hamzah wasalnya uktub, dhammah juga. Uktub. Allah alaikunna jami'an. Hal min soal Ummahat? Ada pertanyaan? nah, ya, Cak. Bisa nggak ya kalau untuk yang fathah? Mungkin yang fathah untuk yang rubai ya Ustaz. Kayak misalkan tarjim. Kalau fathah itu akan ada pada fi'il amr yang
lebih dari 3 huruf. Iya, iya. Tapi di sana hamzah pada fi'il amr yang dibaca fathah itu bukan hamzah wasol, tapi hamzatul qat'i. Jadi ada kepalanya dan ada harokatnya. Jadi nggak bingung kita, kan itu? Oh, ya Ustaz. Misalkan Kayak tarjim. akroma yukrimu, akrim. Gitu kan ya? Ya Ustaz. Akrim. Akroma memang sejak awal sudah ada hamzahnya. Fi'il madhinya sudah ada hamzahnya. Akroma yukrimu, akrim. Dan pada fi'il amr itu tetap menjadi hamzah qat'i, bukan hamzah wasal. Jadi ada kepalanya dan harokat. Ya Ustaz. Kalau kayak tarjim itu Ustaz, misalkan tarjim kan terjemahlah gitu ya. Kalau tarjama yutarjimu tarjim, tidak ada hamzahnya. Oh. Jadi nanti pada fi'lun yang terdiri lebih dari 3 huruf, itu fi'il amarnya diawali hamzah. Kalau fi'lun madhinya diawali hamzah juga. Ya Ustaz. Gitu ya. Ya, Ustaz. Karena nanti akan caranya itu hampir mirip sebenarnya caranya. Cara membuat fi'il amr pada fi'lun yang lebih dari 3 huruf itu tetap diambil dari fi'lun mudhari'nya. Tetap diambil dari fi'lun mudhari'nya. Ya Ustaz. Soal akhir, ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? La yujad. Idzan nastamir ila as-safha ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ummahat, hunaka hiwar. Al-hiwar bain al-mudarris wa at-tullab. Naqra ka'adatina. Ana aqra'u wa antunna tukarrirna. كررنا بعدي. قال المدرس: من بالباب؟ Man bil babi. Babi. أو نقرأ ساكنا. من بالباب؟ Man bil Man bil babi. ما معنى من بالباب؟ Siapa di Pintu. Siapa di pintu? Man bilbab. Jadi ba, huruf jar, ba itu tidak selamanya kita artikan dengan, gitu kan namanya? Ba, bi itu bisa bermakna di atau pada. Baik, man bilbab. ثم قال الذي في الباب هناك طالب. كررنا بعدي. أنا طالب جديد. أنا طالب جديد. جيد. أنا طالب جديد. ما معنى؟ Saya siswa baru. Saya siswa baru. Baru apa? Baru datang. Baru datang. Oke. Masuk. Ana talibun jadidun. Ana talibun jadidun ini jumlah ismiyah, ya kan Ibu ya? Jumlah ismiyah. Kalau saya tanya Ibu sekalian, khobarnya mana? Talibun. Talibun. Ana. Khobar. Oh. Khobar. Anak. Jadidun. Talibun atau jadidun? Kayaknya tolibun aja. Jadidun kan juga. Kan anak tolibun jadidun. Iya. Tolibun jadidunnya jadi satu, khobar gitu. Ya. Khobar ya tahu lah, ini pelan-pelan. Ana itu kedudukannya sebagai Anak itu pada jelas di awal sana ism mubtada gitu ya. Lalu talibun ini khabarnya. Iya, benar. Khabar marfu' wa huwa man'ut. Sedangkan jadidunnya bagaimana? Jadidun itu na'atun li talib. Na'atun dari talib. Ya atau ya? Iya, Ustaz. Jangan bingung ya, Bapak sekalian. Jadi khobar itu hanya ada 3 kemungkinan bentuk. Satu kata saja, yaitu isim mufrad istilahnya, atau jumlah. Jumlah itu bisa jumlah ismiyah atau jumlah fi'aliyah. Bisa juga berupa syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu rangkaian jar majrur atau dzaraf. Sudah, selain itu nggak ada khobar. Gitu ya. Jadi na'at man'ut
Na'at man'ut. Kalau ada na'at man'ut, ya yang jadi khabar ya man'utnya saja, na'atnya enggak. Gitu ya? Yes. نستمر. قال المدرس ادخل ما اسمك؟ Udkhul masmuk. ادخل ما اسمك هكذا. ادخل ما اسمك ما معنى؟ Masuklah. masuklah. Siapa nama? Apa namamu? What's your name? ادخل ما اسمك؟ Ini udkhul, ini fi'lun madhi atau mudhari'? Amr. Fi'l amr, jayid. Fi'l amr aslinya fi'lun madhinya apa Ibu sekalian? Dakhala. Dakhala. Dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu. Makanya di sana tetap kha-nya tetap dhammah karena kita ambil dari bentuk mudhari'nya, ya kan Ibu ya? Dakhala yadkhulu. Kha-nya dhammah. Makanya ketika menjadi fi'il amr tetap kita ambil dari fi'il yadkhulu, harful mudhari'ahnya kita hapus, dalnya sukun maka kita tambahkan hamzah wasal dan huruf terakhirnya kita sukunkan. Jadinya udkhul. Udkhul. Kenapa hamzah wasalnya kita baca dhammah? Enggak kasrah? Huruf ketiganya dhammah. Naam, karena ainul fi'linya atau huruf yang di tengahnya tandanya dhammah. Jadi udkhul. Insyaallah tidak bingung Ibu ya? Insyaallah. Oh iya, kita kalau membicarakan jumlah fi'liyah Ibu sekalian, namanya jumlah fi'liyah itu pasti ada fi'lun, pasti ada fa'il. Ya atau ya? Yes. Kalau misalkan dakhala Zaidun. Zaidun sebagai fa'il. Kemudian yadkhulu Zaidun atau Zaidun yadkhulu, kita baliklah. Zaidun yadkhulu. Zaidun mubtada, yadkhulu itu fi'lun, fa'ilnya dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa, ya kan Ibu ya? Halo? Nah kalau udkhul itu fi'lun, fa'ilnya mana? Fa'ilnya mana Ibu sekalian? Fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun taqdiruhu madza? Anta. Anta. Oh, itu udkhul itu merintah siapa? Merintah orang yang enggak ada atau orang yang diajak bicara? Di depan kita. Yang diajak bicara anta kan gitu enggak? Yes. Udkhul anta. Jadi ini fa'ilnya dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Begitu Ibu ya? Ya Ustaz. جيد. نستمر. قال الطالب كررنا معي. اسمي همايون. Ismi Humayun. Siapa nama siswa baru itu? Humayun. Ini nama yang jelas ini bukan nama Arab, bukan juga nama Indonesia. Kan Ibu ya? Baik. Bahkan di sini al-mudarris yudhishul mudarris. Baik. Qala al-mudarris, Humayun كيف تكتب هذا الاسم؟ Humayun. مرة أخرى همايون كيف تكتب هذا الاسم؟ Humayun kaifa taktubu hadzal isma. Hadzal isma. Di sana hamzahnya hamzah wasal. Kalau di tengah tidak terbaca kan itu ya. Hadzal isma. Baik. Tama. Uktubuhu ala hadhihi alwaraqati. Uktubuhu ala Waraqati. مرة أخرى اكتبه على هذه الورقة.
uktubuhu ala hadhihi raqati raqati ورقة ورقة، ما معنى ورقة؟ kertas. نعم، ورقة بمعنى قرطاس. همايون كيف تكتب هذا الاسم؟ ما معنى هذه الجملة؟ Humayun, bagaimana engkau nama menulis nama ini gitu ya? Uktubuhu ala hadhil waraqah, ma ma'na? Tulislah di atas kertas ini. Tulislah di atas kertas ini. Di sini ada tidak fi'lun? Dalam satu baris ini ada fi'lun tidak? Ada. Ada berapa fi'lun? Uktubuhu sama taktubu. Ada berapa fi'lun? 2. Ada 2. Yang pertama? Yang pertama fi'il madi. Fi'il madi atau amr? Mudhari. Mudhari. Taktubu itu fi'lun mudhari. Taktubu. Kemudian fi'lun yang kedua? Uktub. Uktub. Jayyid. Uktub itu fi'lul amri. Fi'lul amri. Jayyid. Berarti fi'lul madinya apa Ibu sekalian? Kataba. Na'am. Kataba yaktubu uktub. Taktubu uktub. Hakata. Taktubu. Kita membuat fi'il amrnya dari fi'il mudhari'nya ini. Taktubu. Kita hapus harful mudhari'ahnya karena huruf utamanya jadi sukun, maka kita tambahkan hamzah wasal. Dan huruf terakhirnya kita sukunkan. Jadinya uktub. Jadi tetap huruf tengahnya sama persis seperti fi'il mudhari'nya. Taktubu dan uktub. Dan kenapa kita baca hamzah wasalnya dhammah? Kenapa kita baca uktub? Ketiganya. Karena ainul fi'linya madmumah. Karena huruf ketiganya atau huruf yang di tengahnya tandanya dhammah. Baik, nastamir. Qala tullab. Ini sudah selesai berbicara dengan Humayun. Sekarang para siswa ingin menyampaikan sesuatu. Qala tullab, kirna ba'di. Ya ustadzu, ha huna 'aqrabun. Ya ustadzu, ha huna aqrab. Marratan ukhra. Ya ustadzu, ha huna 'aqrab. Ya ustadzu, ha huna aqrabun. Ma ma'na? Wahai Ustaz. Ya ustadz, na'am. Huna apa ya? Huna, ma ma'na huna? Di sini. نعم هنا نفرح هناك نفرح في أي مكان نحن نفرح gitu. Kayak ibu-ibu dulu waktu TK. Ibu-ibu TK nggak umur. Ya Ustaz. طيب هنا أقرب. ما معنى هنا؟ di sini. أقرب ما معنى أقرب؟ Di sini. Apa sih? أقرب ما معنى؟ Akrab. نعم. Apa ya? Kala jengking. Ibu-ibu, kosakata bab 14 ini sudah dihafalkan Ibu ya? Belum. Yassarallahu warakunna jami'an. Nanti coba dihafalkan Ibu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Nah, aqrab itu kala jengking Ibu sekalian. Ha huna aqrab. Ha yang di awal itu adalah ha'ut tanbih. Huruf yang fungsinya untuk supaya yang diajak bicara itu memperhatikan, lebih perhatian. Ha huna. Aslinya huna saja itu isim isyarahnya. Huna. Ha itu harfu tanbih. Seperti sebenarnya persis seperti pada isim isyarah hadza itu aslinya 2 kata.
Ha-nya adalah ha'u tanbih. Sedangkan isim isyarahnya hadza-nya saja sebenarnya. Hadza. Makanya dua kata itu, hadza, itu nanti pada saatnya kita akan mempelajari itu bisa dipisah, Ibu sekalian. Itu bisa dipisah dan disisipkan kata lain di tengahnya. Misalkan ha anadza. Ha anadza. Ini loh saya. Itu Ibu ya. Haknya ini adalah ha'u tanbih. Bingung tidak Ibu sekalian? Ha huna aqrab. Halo? Ya, Ustaz. Nastamir. Ibu-ibu sehat semuanya kan, Mas? Sehat. Alhamdulillah. Kayaknya agak lemas gitu, Om. Ini hari pertama tahun ini, Om. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Semoga tahun ini Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin ya Rabbi. طيب نستمر. قال المدرس أعقرب في الفصل أين هي؟ Aqrab Aqrabu fil fasli aina hiya. أعقرب في الفصل أين هي؟ ما معنى؟ Di dalam Apakah kelas. jengking di dalam kelas? Di mana dia? Apakah ada kalajengking di dalam kelas? Aina hiya? Di mana dia? Taib. Ibu-ibu sekalian, kalau kita perhatikan di sini, aqrab, kemudian dhamirnya pakai hiya, berarti aqrab itu muzakkar atau mutsanna? Muannas. Muzakkar atau mutsanna? Muannas. Muannas dong ya, muannas. Naam. Aqrab itu muannas. Makanya hiya di sana. Iya, kok muannas? Ya, kok muannas Khusus ya? dia ya. Sama'i. Berdasarkan sama'i. Seperti qidrun, syamsun, bi'run, sama'i. طيب قال الطلاب انظروا هنا يا أستاذ. Huna ya Ustaz. Huna ya Ustaz. هي تحت مكتب هشام. Dia Tahta maktabi Hisham. مرة أخرى انظر هنا يا أستاذ هي تحت مكتب هشام. Unzur Unzur. huna ya Huna ya Ustaz. Ustadu. Hiya Dia tahta Nabi maktabi Hishamin. أحسنتن. ما معنى هذه الجملة؟ Lihatlah ya. Full. Lihatlah. Unzur. Mana ya? هنا ما معنى هنا؟ هنا tadi apa, Om? Lihatlah di sini. Lihatlah ke sini gitu ya. Sini ya Ustaz. Dia di atas. Dia di bawah Di bawah meja. meja Hisham. Di bawah meja Hisam. Tahta itu di bawah, Om ya. Bukan seperti di dalam bahasa kita tahta. Tahta wanita. Tahta itu saya akan mempunyai kedudukan di atas. Tahta itu aslinya artinya di bawah itu. Baik. Hiya tahta maktabi Hisham. Itu rangkaiannya idhafah semuanya juga. Tahta maktabi Hishamin. Di bawah mejanya Hisham. Baik, di sana ada tidak contoh dari fi'lul amr? Ada. Aina? Unzur. انظر. جيد. انظر ini fi'l amr. Mal madhi wal mudhari' minhu? Nadhara yanzuru. Nadhara yanzuru. Nadhara yanzuru. Fi'l mudhari'nya yanzuru. Makanya di sana fi'l amrnya sama bentuknya, huruf yang di tengah yaitu sama-sama dhamma. Yang dhuru. Jadinya ungzur. Gitu kan Ibu ya? Jadinya ungzur. Kita hapus harful mudhara'ahnya, kita tambahkan hamzah wasal karena huruf yang di tengahnya karena huruf yang di depannya sukun. Jadinya lalu huruf yang di tengah tetap dhamma dan huruf terakhirnya sukun. Ungzur. Baik. Hal min su'al wahad? Ada pertanyaan Ibu sekalian?
belum ada. يوجد. هنستمر إلى الصفحة بعدها. Kita kan ke halaman berikutnya. وهذا قال المدرس اقتلوها يا إخوان. Qatuluha ya ikhwan. Tulu. مرة أخرى اقتلوها يا إخوان. Qatuluha ya ikhwan. ما معنى هذه الجملة؟ Bunuhlah dia. Pukullah. Ini Pukul. tulis Bunuhlah dia ya. tulislah ini wahai apa ya? Saudara-saudaraku. saudara-saudara. Uqtuluha. Bunuh dia gitu. Kok tulisnya sih? Bunuh dia gitu. Bunuh ding. Astagfirullahaladzim. Kota layak. Kan Bunuh ya. na'am, ini fi'il amr, fi'il madhi wal mudhari'nya apa? Total yang Qatala yaqtulu. Ma ma'na qatala yaqtulu? Membunuh. dia membunuh, dia sedang membunuh. Kota layak qatulu uktul. Iya. Hadis sekali bunuh. Baik. Uqtulu. Habis amat sih. Saya tanya ibu-ibu sekalian. Uqtulu ini adalah jumlah fi'liyah, ya kan ibu ya? Ya. Ini uqtulnya fi'il amr Ya. mabni 'ala dhamm. Mabniun bukan mabniun 'ala dhamm, tapi mabniun 'ala hadfi Hasfin nun. nun. Mabniun 'ala hadfin nun. Karena ini aslinya fi'il amr untuk dhamir antum, ya kan ibu ya? Antum taqtuluna, aslinya demikian. Dihapus harful mudhara'ah, dihapus harful mudhara'ahnya dan dihapus juga huruf nun di akhirnya. Jadi uqtulu. Gitu ya, Bu ya? Yang kemarin Ustaz bilang ya. Dan kalau misalkan bentuknya seperti ini, fa'ilnya mana? Ini si waw. Si waw. Naam, waw itu adalah wawul jamaah. Wawul jamaah itu dhamir muttasil mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Dalam keadaan rafa sebagai fa'ilnya waw itu. Gitu Ibu ya? Dan setelah wawul jamaah ini tidak ditambahkan alif. Kenapa? Karena di sana bersambung dengan dhamir muttasil. Uqtuluha. Tidak ada alifnya kan Ibu ya? Karena bersambung langsung dengan dhamir muttasil di sana. Ha itu perubahan dari hiya. Ya kan Ibu ya? Ini bentuk dhamir muttasilnya. Ha di sini ha siapa? Ularnya itu apa yang kalajengking. Aqrab kan Ibu ya? Akrab. Baik. Uqtuluha ya ikhwan. Ikhwan ini maksudnya siapa? Ngomong ke siapa ini? Ya, saudara. At-tullab, ya kan Ibu ya? Dia tulapnya. Uqtuluha ya ikhwan. Baik. ثم قال الطلاب جرنا بعد بما نقتلها جيد بما نقتلها ما معنى dengan apa kami membunuhnya? Pertama di sana bima. Pakai apa? Pakai apa? Bima itu aslinya ma-nya ini adalah ma al-istifhamiyah. Dan ma al-istifhamiyah itu aslinya ada alifnya. Ma. Seperti ma hadza. Ya kan Ibu ya? Iya. Tapi kenapa di sana jadinya pendek, tidak ada alifnya? Ma, gitu saja. Kenapa ya Ustaz? Bersambung dengan itu B-nya. Karena bersambung dengan huruf jar sebelumnya. Ya kan Ibu ya? Masih ingat Ibu ya insyaallah? Ayat 55 itu ya Ustaz. 5 fima alama amma bima. Ya kan Ibu ya? Masih ingat ya insyaallah? Ma al-istifhamiyah kalau
bersambung dengan huruf jar sebelumnya, maka alifnya boleh dihapus. Kemudian naqtuluha. Naqtuluha ini fi'lul amr atau fi'lul madin? Mudhari. Fi'lun mudhari'. Naqtuluha itu ada harful mudhara'ahnya nun. Naqtuluha. Naqtulu itu berarti fi'lun mudhari'un marfu'. Ya kan Ibu ya? Naqtulu marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. نقتل والفاعل أين الفاعل؟ الفاعل ضمير mutasilun. مستتر Mustatirun. kan fa'il ضمير مستتر Iya, nanya harful mudharo. تقديره Takdiruhu nahnu. نحن نعم نقتل نحن ya kan Ibu ya? Iya. Fa'ilnya dhamirun mustatirun taqdiruhu nahnu. Takdiruhu nahnu. Lalu ha itu sebagai apa? Ha itu adalah dhamirun muttasilun. Itu haul ghaibah dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli Mansub apa? fi mahalli nasbin. Kenapa fi mahalli nasbin? Kenapa dalam keadaan nasab? Maf'ulun bih. Maf'ulun bihi. Ya. Maf'ulun bihi kan Ibu ya? Ha ini maf'ulun bihi. Ya atau ya? Insya Allah masih maf'ulun bih, Ustaz. Naam. Maf'ulun bihi. Jawabnya harus iya. Pertanyaannya iya atau ya? Atau. Baik. Bima naqtuluha. Insyaallah enggak bingung ya. Nastamir. Qala al-mudarris. Karna ba'di. اقتلها بحذاء اقتلها بحذائك يا هشام. Bihidaika ya Hisham. Ya Hishamu. مرة أخرى اقتلها بحذائك يا هشام. Hishamu. أماتت Apa ya? Apa itu? ما معنى اقتلها بحذائك يا هشام؟ Bunuhlah dia. Bunuhlah dengan apa sih? Hadaika. Tongkat apa ya? Bukan. حذاء. ما معنى حذاء أمهات؟ Enggak tahu, Ustaz. Kayaknya kemarin enggak ada deh. Ada enggak ya? Masa nggak ada? Lupa. Satu. نعم. حذاء. Sepatumu. Sepatu. Jadi sam. Naam. Oh iya, sepatu. Injek dong ya. Ya lah. Ya Hishamu. اقتلها بحذائك يا هشام. Bunuhlah dia dengan sepatumu wahai Hisham. Gitu ya. Amatat ma makna? Apakah dia mati? Apakah sudah mati? Gitu ya. Oh, apakah sudah mati? جيد. اقتلها dan matat itu dua-duanya adalah fi'lun ya atau ya? Uqtul dan matat dua-duanya fi'lun ya atau ya? Iya. Naam, tapi beda jenis fi'lun. Uqtul itu fi'lun Amr. fi'lul amr. Kalau matat fi'lun Madin. fi'lun madin. Jayyid. Tahmahanikunna. Uqtul itu tadi sudah kita bahas. Uqtul dari qatala yaqtulu. Uqtul. Kenapa kok di sini uqtulha bukan uqtuluha? Karena di sini yang diperintahkan satu orang saja ya atau ya? Iya. Iya, Ustaz. Uqtulha. Ini fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu anta. Ha itu sebagai maf'ulun bihi. Jayyid. Kemudian amatat. Matat tadi fi'lun apa Ibu sekalian? Madin. Fi'lun madin. Fi'lun madin.
Mata yamutu mut. Begitu. Baik. Fa'ilnya mana Ibu sekalian? Fa'ilnya siapa? Sirun. Fa'ilnya matat. Si Domirun tapi taknya kali. Masa tak? Tak itu domir bukan, Om? Bukan. Jangan dibilang yang bukan, Om. Itu tanda itu kali ya, tanda apa tuh jenis Tanda kelamin. Jenis Ah, kelamin lagi. Aduh. Iya. Pokoknya taknya itu adalah ta'ut ta'nis. Ya kan, Om Iya, ya? tak. Iya. Tak ta'nis itu hanya sebagai alamat ta'nis, bukan domir. Bukan domir. Lalu fa'ilnya mana berarti? Domirun, mustatirun. Domirun mustatirun. Diruhu. Diruhu ala hiya. Takdiruhu hiya. Taqdiruhu hiya. Iya, Yakin? insya Allah kalau nggak salah. Naam. Matat. Seperti zahabat. Ya kan, Ibu ya? Biasa. Zahabat, katabat. Itu fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu hiya. Karena taknya di sana bukan dhamir, hanya sebagai tanda muannats saja. Enggak bingung Ibu ya? Masih ingat dong ya, insyaallah? Insyaallah, Ustaz. جيد نستمر. قال هشام نعم ماتت. Oh, iya. Nah, Matat. Matat. نعم ماتت. Berarti Metong. ya, dia sudah mati gitu ya. Modiar. Sudah gepeng. طيب ثم قال المدرس اجلسوا يا أبنائي. Ijlisu Ya, ya abna. Ini sepertinya tadi itu ketika ada akrob tadi di dalam kelas itu, kelasnya gaduh gitu ya. Kelasnya gaduh, ribut semuanya. Makanya di sini setelah akrobnya matat, maka al-mudarris yaqul idrisu. Idrisu. Idrisu ya abnai. Iqra ad-darsa ya Ali. ya Ali. Ad-darsa ya Aliyu. مرة أخرى اقرأ الدرس يا علي. Iqra. Darsa ya Aliyu. جيد. اجلسوا يا أبنائي. اجلسوا فعل ماضي أو مضارع؟ Amr. نعم. اجلسوا فعل الأمر. اجلسوا. Ini aslinya fi'il madhinya dan mudhari'nya apa Ibu sekalian? Tajlisuna. Fi'il madhinya apa? Ya jelisu. Ya jalasa ya. Jalasa ya jelisu. Ya jelisu. Dan ini untuk antum. Antum tajlisuna. Gitu kan, ya? Antum tajlisuna aslinya. Maka dihapus harful mudhara'ahnya dan ditambahkan hamzah karena huruf pertamanya sukun. Dan dihapus nunnya. Jadinya ijlisu. Aslinya tajlisuna jadi ijlisu. Jadi ini mabniyun ala harfin nun. Ya kan Ibu ya? Jadi kalau di i'rab jadi ijlisu itu fi'lul amri mabniyun ala harfin nun. Hasfin nun. Ya kan Ibu ya? Mabniyun ala harfin nun. Hasfin nun. Kemudian waw di sana itu adalah wawul jamaah. Ya kan Ibu ya? Dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli raf'in. Naam, fi mahalli raf'in. Kenapa? Karena apa ya? Sebentar. Karena fa'il. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Ustaz, itu yang Ustaz bilang, kenapa jadi aslinya jadi apa? Aslinya dari mana si ijlisu ini? Berarti aslinya dari mana ini? Dia bergeraknya dari yajlisu, bukan dari tajlisu. Apa gimana Ustaz? Dari tajlisuna. Dari tajlisuna ya Ustaz ya. Tajlisuna. Nah, kalau iqra ini juga fi'il amr ya kan Ibu ya? Iqra ini fi'il amr. Fi'il madhinya? Qara'a. Mudhari'nya? Yaqra'u. Yaqra'u. Kalau untuk anta
anta taqra'u. Gitu kan, ya? Hmm. Anta taqra'u. Taqra'u. Kita rubah menjadi fi'il amr, kita hapus harful mudhara'ahnya. Kita tambahkan hamzah wasal karena huruf pertamanya sukun. Dan kita sukunkan huruf terakhirnya, jadinya iqra. Iqra. Iqra ini berarti fi'lul amri. Mabniyun ala Iqra itu fi'lul amri mabniyun ala mabniyun ala sukun. Sukun. Kan kemarin fi'lul amr itu hanya ada dua kemungkinan binanya. Oh, iya. Mabniyun ala sukun atau mabniyun ala halfin nun. Ya kan Ibu ya? Benar-benar Ustaz. Ini Iqra itu mabniyun ala as-sukun. Gitu kan Ibu ya? Sukun. Wal fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Jayyid. Dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Kemudian ad-darsa maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Ya kan Ibu ya? Maf'ulun bihi mansub. Wa alamatu nasbihi fathah. Tanda nasabnya fathah. Bingung tidak Ibu sekalian? Pelan-pelan. Bagaimana? Insya Allah katanya Ibu sekalian. Insya Allah bingung atau insya Allah nggak bingung? Insya Allah berusaha memahami. Allah alaikum najamnya. Thumma qala Ali. Tadi Ali diminta untuk membacakan Ibu ya. Iqra' ad-darsa ya Ali. Thumma bada'a Ali bil qira'ah karna ba'di. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ya Ustadz. Ya Ustadz. حفظت هذه السورة. حفظت هذه السورة. أي سورة أحفظ بعدها؟ أي سورة أحفظ. مرة أخرى يا أستاذ. يا أستاذ. يا أستاذ. حفظت هذه السورة. حفظت هذه السورة. أي سورة أحفظ بعدها؟ أي سورة أحفظ بعدها. جيد. Di sana Ali memulai bacaannya dengan ta'awudz wal basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Dan memang kita disunahkan dalam setiap kali memulai bacaan Al-Fatihah untuk memulai dengan ta'awudz. Berdasarkan perintah di dalam ayat wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika kalian hendak membaca Al-Qur'an, fasta'idz, maka mintalah perlindungan. Fasta'idz billah, dari Allah. Mintalah perlindungan kepada Allah. Berlindung dari apa? Minasyaitonir rajim. Syaitan yang terkutuk. Tayyib. A'udzu billahi. Na'am. Kalau menurut jumhur itu hukum membaca ta'awudz itu sunnah. Menurut satu mazhab zahiri mungkin insya Allah kita akan mempelajari nanti kalau sebelum masuk ke fikih nanti membahas tentang gambaran sejarah terbentuknya mazhab-mazhab. Itu di sana sebenarnya ada mazhab yang lain selain 4 itu. Di antaranya ada mazhab zahiri. Dinamakan zahiri itu karena hanya terpaku pada zahir
Dohir. Zahir, zahir ayat atau zahir hadis saja. Zahir. Zahir itu sudah menjadi bahasa kita kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Harus dohir, Ustaz. Zahiri. Madhab zahiri. Dohiri apa tuh? Zahiri. Zahiri itu madhab zahiri. Satu madhab disebut madhab zahiri karena dalam menyimpulkan suatu hukum itu selalu berpatokan pada zahirnya saja gitu ya. Misalnya di sana ayat tadi wa idza qara'tal qur'ana wa idza qara'ta itu fi'lunnya bentuknya madhi atau mudhari? Mudhari. Madi. Mudhari dari Madi. Iya, sorry. madhi. Qara'ta itu fi'lun madhi ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Kalau menurut jumhur para ulama, menurut mayoritas para ulama, meskipun ini bentuknya madhi, tapi maknanya mudhari'. Meskipun bentuknya madhi, tapi maknanya mudhari'. Karena terletak setelah idza. Ada idza sebelumnya. Idza qara'ta. Jadi kalau para ulama menyimpulkan, ini kita disunahkan untuk membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Tapi kalau madhab zahiri tidak. Madhab zahiri mengatakan membaca ta'awudz itu setelah membaca Al-Quran. Karena fi'lunnya fi'lun madhi, gitu kan ya? Termasuk juga mereka mengatakan ini wajib. Membaca ta'awudz itu wajib hukumnya. Kalau nggak dibaca dosa. Karena itu di sana perintah. Perintah itu untuk mewajibkan. Seperti itu. Baik. Tapi kalau menurut jumhur, menurut mayoritas para ulama, 4 mazhab, ini sunnah hukumnya. Sedangkan di dalam sholat, itu juga sunnah juga. Termasuk juga di dalam sholat, itu kita sunnah membaca ta'awudz. Kapan kita membaca ta'awudz? Sebelum Al-Fatihah. Sebelum membaca Al-Fatihah, ya kan Ibu ya? Oh iya. Di dalam sholat kita disunahkan membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah, sebelum kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillah itu termasuk ayat dari Al-Quran, termasuk ayat dari Al-Fatihah. Jadi sebelum membaca Bismillah kita disunahkan untuk membaca ta'awudz. Jadi letaknya di antara doa istiftah dan Al-Fatihah. Kita membaca ta'awudz. Baik. Dan kalau misalkan sudah terlanjur membaca Bismillah, maka sudah terlewat kesempatan untuk membaca ta'awudz. Tidak ada kesunahan lagi untuk membaca ta'awudz. Jadi kalau meskipun membaca Bismillah itu nggak sengaja, maksudnya tadinya pengen membaca ta'awudz, tapi karena nggak terlalu konsentrasi terus tiba-tiba langsung Bismillah. Setelah istiftah langsung Bismillah. Maka sudah lewat masa mengerjakan sunnah membaca ta'awudz, sudah nggak ada hukum sunnah lagi di sana. Gitu ya? Alhamdulillah. Dan kalau di dalam mazhab Syafi'i membaca ta'awudz itu di setiap rakaat, tidak hanya di rakaat pertama saja. Nah, di rakaat pertama itu lebih ditekankan. Tapi juga disunahkan di rakaat-rakaat yang lain membaca ta'awudz sebelum Al-Fatihah. Karena setiap rakaatnya sendiri, ya kan Ibu ya? Meskipun itu juga ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ini apakah di rakaat kedua dan seterusnya itu juga membaca ta'awudz atau tidak. Tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i tetap sunnah membaca ta'awudz tiap rakaat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ma makna? Bacalah dengan Rabbmu yang telah menciptakan. Dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Rabb. Iqra di sini fi'il amr, ya kan Ibu ya? Ya, Tadi sudah kita bahas di baris sebelumnya tadi Iqra. Kemudian bismi. Baik, bismi tulisan normalnya seperti ini Ibu sekalian. Bismi.
Ada hamzah wasalnya ya kan Ibu ya. Aslinya kan ismun ya itu ya. Iya Ustaz. Aslinya ismun kemudian ditambah bi. Maka harusnya tetap ada hamzah wasalnya. Bismi tulisannya seperti itu normalnya. Tapi kalau bismillah di sana sebelumnya di sana tulisan bismillah itu kenapa hamzah wasalnya tidak ada? Karena takhfifan. Takhfif itu apa? Sebagai keringanan, mempermudah. Kenapa? Karena bismillah itu sangat sering sekali ditulis dan diucapkan. Karena saking seringnya itu supaya memudahkan hamzah wasalnya itu dihapus. Jadinya bismillahirrahmanirrahim itu setelah mbaknya tidak ada hamzah wasal. Tapi aslinya normalnya sebenarnya ada hamzah wasalnya. Makanya di dalam surat Al-Alaq ini ada hamzah wasalnya tetap ya kan Ibu ya? Iqra bismi. Rabbika. Iqra bismi rabbika. Rabb. Ma makna rabb? Tuhan. Allah. Kadang itu Rabb itu kalau diartikan hanya Tuhan begitu saja itu kurang saya merasa kurang sempurna gitu artinya itu. Karena Rabb itu mengandung makna yang memiliki, yang menguasai dan yang mengatur. Rabb itu yang maha memiliki, yang memiliki, yang mempunyai dan yang maha mengatur. Itu Rabb. Jadi makanya di sana kalau ada pembagian akidah ada uluhiyah, ada rububiyah, ya kan Ibu ya? Uluhiyah itu terkait dengan ibadah kita kepada Allah. Sedangkan Rabb itu terkait dengan perbuatan Allah. Jadi Allah maha mengatur, Allah maha menciptakan. Kan itu Ibu ya? Allah maha memiliki. Itu Rabb. Itu makna Rabb. Jadi kalau misalkan kita mengatakan alhamdulillahi Rabbil alamin, itu kalau misalkan kita paham betul-betul maknanya, itu mungkin kita bisa lebih menghayati lagi. Jangan hanya diartikan Tuhan begitu saja, kurang rasanya. Kan Ibu ya? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Itu Ibu ya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari mana alaq? Segumpal darah. Segumpal darah. Kalau segumpal daging mudghah ya kan Ibu ya? Di dalam hadis arba'in di sana disebutkan. Baik. Kemudian ya Ustaz, hafidtu hadhihi surah, ma makna? Ya Ustaz, saya sudah menghafal surat ini. Saya sudah hafal surat ini gitu ya. Taib, hafidtu itu fi'lun amr atau fi'lun mudhari'? Fi'lun madin. Hafidtu itu fi'lun madin. Ayya suratin ahfadhu ba'daha, ma makna? Surat apa yang surat ini saya hafal sesudah ini? Surat apa yang harus saya hafal setelahnya? Taib, ahfadhu di sana. Ahfadhu itu fi'lun mudhari' atau amr? Mudhari'. Mudhari' ya. Di sana hamzahnya adalah harful mudhara'ah. Ahfadhu. Tapi di sana kalau kita perhatikan istifhamnya ayya. Kenapa mansub? Maf'ulun bih. Naam, maf'ulun bihi muqaddam. Dia harus diawalkan karena memang istifham, kata tanya di dalam bahasa Arab itu harus di awal ya kan Ibu ya? Iya Ustaz. Ayya suratin maf'ulun bihi. Suratin mudhafun ilaih. Ayya itu maf'ulun bihi wa huwa mudhaf, kemudian suratin mudhafun ilaih. Ahfadhu itu fi'lun dan fa'il. Fa'ilnya dhamir mustatir, taqdiruhu ana. Ba'daha dharf. Gitu Ibu ya? Enggak bingung ya insyaallah? طيب نستمر. قال المدرس احفظ سورة التين. مرة أخرى احفظ سورة التين. احفظ سورة التين.
ما معنى؟ Hafalkan surat Apakah surat Atin? Atin. احفظ. ما معنى احفظ؟ Apalkan? Ini bentuk fi'lul apa? Amr. Fi'lul amr. Tadi sudah hafiztu. Kemudian ahfadhu itu fi'lun pertama, hafiztu madhi, kemudian ahfadhu mudhari. Sedangkan di sini ihfaz itu fi'lul amrnya. Begitu kan Ibu ya? Ya, Ustaz. Naam. Ihfaz surat at-tin. ثم نستمر. خذ دفترك هذا واكتب فيه سورة العلق. Khudh daftaraka hadza waktub fihi suratal alaq. مرة أخرى. خذ دفترك هذا واكتب فيه سورة العلق. Khudh daftaraka Hadza waktub fihi suratal alaq. يا أبا بكر إنك نعسان. Ya Aba Bakri innaka naqsan. مرة أخرى. يا أبا بكر إنك نعسان. Ya Bakri innaka naqsan. طيب sampai di sini dulu. خذ دفترك هذا واكتب فيه سورة العلق. ما معنى؟ Ambil buku tulismu ini dan tulis di dalamnya surat Al-Alaq. جيد. خذ ambil gitu kan Ibu ya? خذ. Ini fi'il amr juga ya atau ya? Dari Ya, Ustaz. aslinya fi'il madhinya adalah akhadha. Akhadha ya'khudhu. Baik. Ustaz, ya'khudhu itu fi'il mudhari'nya. Tapi kenapa kok fi'il amrnya jadinya khudh? Ya'khudhu, kalau kita hapus harful mudhara'ahnya saja harusnya masih tersisa hamzah di awalnya. Ya kan Ibu ya? Ya'khudhu. Nah, ada hamzah sukun di sana. Tayyib. Ini juga penyesuaian Ibu sekalian. Setiap fi'lun thulathi, setiap fi'lun yang terdiri dari 3 huruf yang diawali hamzah, ketika menjadi fi'lul amr, maka hamzahnya dihapus. Akhadha ya'khudhu jadi khudh. Akala ya'kulu kul. Amara ya'muru mur. Gitu ya Bapak ya? Iya. Jadi fi'lun sulasi, fi'lun yang terdiri dari 3 huruf. Kalau huruf pertamanya adalah huruf hamzah, maka pada fi'lul amr huruf hamzah itu dihapus. Gitu ya Bapak ya? Wadih mahat? Jadi ya khudh begitu saja. Aslinya ya khudhu jadi khudh langsung. Hamzahnya harful mudhara'ah dan hamzahnya dihapus. Khudh daftaraka hadza. Ini nanti kedepannya ada dijelasin khusus ya Ustadz untuk bagian khususan ini. Sepertinya enggak Om. Enggak, berarti saya tulis di sini kalau begitu Ustadz. Nah, sepertinya tidak ada pembahasan khusus terkait dengan itu. Tapi kita pahami di sini kalau ini tadi, kalau fi'lun yang terdiri dari 3 huruf dan huruf pertamanya adalah huruf hamzah, maka ketika menjadi fi'lul amr, hamzahnya itu dihapus. Tidak hanya harful mudhara'ah yang dihapus, tapi hamzahnya juga dihapus. Ya khudhu, ya-nya dihapus, hamzahnya juga dihapus. Jadinya khudh begitu saja. Hamzah. Maka fi'lun mudhari'nya, Fi'lul amrnya. fi'lun amrnya dihilangkan ya Ustaz ya? Dihapus hamzah. Dihapus. Ya. Oke. Daftaraka hadza waktub. Uktub ini fi'lul amr juga. Madinya aslinya kataba
yaktubu, ya kan Ibu ya? Jadinya uktub. Fihi surat al-alaq. Ya Aba Bakrin innaka na'sanu. Ma makna? Wahai Abu Bakar, Abu Bakar, tangan sesungguhnya kamu Na'san. Ma makna na'san? Oh, mengantuk. Nu'as, na'am. Nu'as itu bidayatun naum. Jadi sebelum Ngantuk. tidur itu biasanya nu'as dulu kan Pak? Bidayatun naum nu'as. Dan sifatnya na'asanu. Na'asanu polanya fa'alanu seperti jaw'anu, ghadbanu. Makanya di sini mamnu' minas sarf. Karena ini sifat yang polanya fa'alanu. Ya kan Ibu ya? Ya. Na'asanu. Nastamir. Qala al-mudarris. Masih terkait dengan Abu Bakar tadi. Ya Abu Bakrin innaka na'asanu. Idhhab ila al-hammami waghsil wajhaka. Izhab ila hammami waghsil wajhaka. جيد. اذهب إلى الحمام واغسل وجهك. ما معنى؟ Pergilah ke kamar mandi, ke toilet dan basuhlah wajahmu. Dicuci atau dibasuh? Dibasuh. Ya. Kalau dicuci itu kan harus dicelup-celupin, dikucek kan. Oh iya, ntar pakai sabun cuci muka dulu, kayak skincare. Ya, alhamdulillah kalau sabunnya cuci muka, bukan sabun rinso. Baik, idhhab ila al-hammam. Idhhab ini juga fi'il amr. Dhahaba yadhhabu. Idhhab. Ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Ila al-hammami waghsil. Ighsil ini juga fi'il amr. Fi'il madhinya apa Ibu sekalian? Ghasala. Ghasala. Mudhari'nya? Yaghsilu. Yaghsilu. Ghasala yaghsilu. Jadinya ighsil. Di sini ighsil wajhaka. Baik. Thumma nastamir. افتح النوافذ يا عبد الله فإن الغرفة مظلمة والجو حار. Iftahin nawafidha ya abdallahi fa innal ghurfata apa nih? Muslimatun. نعيد مرة أخرى نكرر يعني كررنا بعدي افتح النوافذ يا عبد الله فإن الغرفة مظلمة والجو حار. فإن الغرفة مظلمة والجو حار. طيب افتح النوافذ يا عبد الله. ما معنى؟ Bukalah jendela-jendela ini, wahai Abdullah. جيد. افتح itu fi'lun. Cuacanya panas. Iftah itu fi'il amr dari fataha yaftahu. Jadinya iftah, taknya sama-sama fathah. Iftah, yaftahu, iftah. Fa innal ghurfata mudlimah. Ma ma'ana? Fa innal ghurfata mudlimah? Karena kamar ini gelap. Karena ruangannya gelap. Ini kan di kelas, bukan di kamar. Iya. Ruangan lah. Karena ruangannya gelap, mudlim dan hawanya panas. Al-jawu har. Hawanya panas ini. Ya. Ini 2023. Udah agak panas-panas. Jawa atau Jawa? Mana? Jawa atau Jawa? Al-jawa, afan. Fa innal ghurfata mudlimatun wal jawa, na'am. Betul sekali, afan. Jazakallah khairan. Diingatkan. Karena ini tadi fa innal ghurfata, ghurfah itu sebagai ismu inna mansub, ya kan Ibu ya? Iya. Nah, sedangkan di sana disambung dengan wawul ataf. Wawul ataf, setelah wawul ataf itu i'rabnya sama
mengikuti Dengan seperti sebelumnya, yaitu al-jawu ini diatofkan dengan al-ghurfah, gitu kan Ibu ya? ya. Wal jawwa harun. Jazakallahu. Astaghfirullah. Baik. Kalau di sana ya Abdullah, kenapa kita bacanya ya Abda bukan ya Abdu? Munada. Salah Munada munada. mudhaf. Ya, bentuknya mudofun apa? Na'am. Idofah. Nah, astaghfirullah. Hal min soal umahat? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Mau tanya Ustadz yang tadi di depan Ustadz. Ini Naam. sebenarnya pertanyaan lama baru ketemu lagi. Yang baris ketiga dari al-mudaris udhu mas muka itu sebenarnya ma-nya itu bukan dari man gitu ya Ustaz? Lah, bukan. Ini asli ma. Asli ma. Taib, ketika di semester 1 dulu kita mempelajari di bab pertama itu ma dan man. Ma itu istifham li ghairi aqil. Pertanyaan untuk yang tidak berakal, ya kan Ibu ya? Iya. Sedangkan man istifham lil aqil. Pertanyaan untuk yang berakal, ya atau ya? Iya. Sedangkan kalau kita bertanya nama, yang kita tanyakan itu namanya atau orangnya? Namanya. Nama itu bukan orangnya, gitu loh ya? Iya. Makanya kita pakainya ma, bukan man. Kalau di kita, orang kita biasanya itu tanya nama itu siapa? Siapa namamu? Tapi kalau di dalam bahasa Arab tidak. Pakainya ma. Persis seperti di dalam bahasa Inggris. What's your name? Nah, Pakainya apa what? Oke. Apa gitu kan ya? Ya atau ya? Bukan who, tapi what? Sama persis di dalam bahasa Arab. Mas muka. Gitu ya? Jadi ini bukan dari man, tapi memang asli ma. Ini ma menanyakan namanya. Nama itu ghairu aqil. Gitu ya? Soal akhir. Ayo Jad. Ibu-ibu yang lain ada pertanyaan? Apa nih Ibu sekalian? Ini satu pertemuan hanya membaca hiwar saja. Sudah jam 9:30 Ibu sekalian. Saya minta maaf. Nggak apa-apa, Mungkin kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, ya? Baik, Ustaz. Nanti sambil biar ada waktu untuk ibu-ibu yang belum hafal mufradat, ya? Yassarallahu warana. Amin. Dan kalau misalkan sekalian, kalau misalkan bisa nanti ini ada tamrin ar-rabi', tapi yang halaman berapa ini Ibu sekalian yang wajib ini? Wajib ya. Tamrin Rabi' latihan 4, tapi latihan 4 itu kan ada mencakup 3 halaman. Itu halaman yang ke-3. Di sana kita diminta untuk mengisi bagian yang kosong itu dengan fi'lul amr. Karena sudah disebutkan fi'lul madhinya dan mudhari'nya. Abada ya'budu. Nazala yanzilu. Arafa ya'rifu. Akala ya'kulu. Fa'ala yaf'alu. Sa'ala yas'alu. Mana'a yamna'u. Dhahika yadhaku. Rakiba yarkabu. Akhadha ya'khudhu. Kita diminta untuk mengisi fi'il amrnya. Nah, ini kalau di PR kan bagaimana Ibu sekalian? Biar nanti Insyaallah. tidak mengapa, ya? Beda dengan 72 ya. Bagaimana? Ada pertanyaan, Om? Beda dengan yang di buku ya, Ustaz. Masa beda, Om? Anak kan pakai. Nah, beda, Ustaz. Bedanya gimana, Om? Kalau yang pertama kan Ustaz abada yang bodoh, kalau di saya qatala yaqtulu. Pelan-pelan. Qatala yaqtulu itu yang di halaman paling pertama memang, Om. Maksudnya latihan 4 yang paling pertama qatala yaqtulu. Tapi di bawah setelahnya nanti ada abada ya'budu, ya atau ya? Halaman 72 Ustaz ya, yang ada tulisan wajib. Betul. Itu kan latihan 4 itu panjang, banyak sekali kan Bu Asyrah? Iya.
Nah, Ustaz. Ah, jadi Nah, yang Ustaz. dijadikan PR itu dari abada ya'budu, bukan dari awal qatala yaqtulu. Gitu ya. Baik, Bukan Ustaz. Baik. bukan dari awal qatala yaqtulu, tapi dari abada ya'budu. Yang 5. 1, 2, 5 terakhir ya, Ustaz. Enam. Nah, 5 terakhir. ini agak tertutup. Salah ya, alu. Oh, Gimana? sebelah kirinya ya, alu. Baik, Ustaz. Nah, tambahan ini. Sa'ala. Oke. Hal min soal ummahat, ada pertanyaan Ibu sekalian? Nah, ya. Jadi itu nanti dijadikan tugas tulis. Semoga Allah memberikan kemudahan. Karena nanti masih ada tugas tulis lain terakhir. Nah, semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Baik. Bu Anita banjir nggak, Bu Anita? Kenapa? Banjir nggak? Enggak, alhamdulillah enggak, Bu Asroka. Enggak. Di tempat Bu Asroka. Bagian Jakarta Utara. Rata. Kenapa Om? Bagaimana Om? Banjir, Ustaz. Kan dari Banjir? malam hujan. Iya, sampai siang tadi. Masya Allah. Ya, Sampai iya. masuk ke dalam rumah Om? Alhamdulillah enggak, Ustaz. Cuman jalanannya sampai sedengkul. Oh, di mana? Di Islamic Center, belakang Islamic Center. Oh, di situ. Iya. Rata. Nah, alhamdulillah udah surut. Alhamdulillah aman sih Bu Asroka tadi. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah juga udah surut. Iya, alhamdulillah. Bu Asroha, kalau misalkan nanti bingung, kalau misalkan ada apa-apa bingung mau cari tempat ke rumahnya Bu Anita aja. Iya. Iya lagi. Dekat kok sih. Iya. Naik busway. Iya. Bu Siti Khadijah kan deketan sama Bu Asroka, enggak? Iya, deket, Bu. Tapi ini nggak ada suaranya. Aman beliau. Tapi padahal semalam kan malam tahun baru ya? Kenapa Ustaz? Enggak, maksudnya semalam itu hujan lebat di sana Om? Setelahnya Ustaz. Sudah Ustaz dari subuh tadi. Sebelum subuh lah ya. Oh. Ya, hujan. Tadi hujan terus, hilang, hujan lagi. Terus itu bolak-balik terus sampai jemurannya bingung Ustaz. Jemurannya yang bingung. Iya, bingung. Keluar masuk. Allah yahfadzukum jami'an. Amin. Ya, cukup Ustaz. Nah. Iklan. Kita cukupkan ya Bu ya? Ya, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita yang sakit, semoga kita diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salihah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Dan semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik.